رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات. Saya menyampaikan banyak terima kasih khususnya kepada para habaib, para alim, dan juga para bapak ibu semuanya, wabil khusus kena panitia yang telah membantu suksesnya kegiatan peringatan Maulid ini. Mudah-mudahan peringatan Maulid kali ini betul-betul membawa manfaat, membawa keberkahan bagi kita semua di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang tidak kalah pentingnya bagi para jamaah, baik bapak ibu yang telah menginfakkan sebagian hartanya untuk suksesnya kegiatan ini, mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya luas-luasnya atas segala kekhilafan, kekurangan baik dari penghormatan maupun tempat, karena kami sangat menyadari betul bahwa tempat sangat terbatas. Begitu pula kami juga sangat menyadari banyak sekali kekurangan-kekurangan. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك. Pak, aliran apa ini yang lagi ngerekam saya nih? Aliran setan gepeng. Apaan? Handphone nih Pak. Ini banyak mudorotnya kalau kita nggak bisa siasatin, benar betul? Aplikasi apa aja ada di sini Pak. Bahkan mohon maaf, aplikasi film porno juga ada di sini. Hati-hati, jagain, koridorin, pagerin anak-anak kita. Jangan dilepas Pak. Ini anak-anak kita kan mohon maaf, kadang-kadang di kamar sendirian. Dia bisa upload apa aja tuh. Nauzubillah min. Berapa banyak anak-anak di luar sana menjadi korbannya setan gepeng. Benar betul? Ini kita lagi dihajar, sekarang apa aja? Luar biasa. Kemarin ada yang namanya lagi mohon maaf Hari Ibu. Jangan ngajarin kita soal Hari Ibu. Rasulullah udah mengajarkan kita harus hormat kepada ibu. Ya umatku, ya umatku. Umi sampai 3 kali, betul? Enggak setahun sekali kita hormatin ibu. Setiap hari harus kita hormatin ibu. Belum lagi kita dihajar lagi. Besok nih, ya hari apa? Jangan sampai kita ikut-ikutan. Alhamdulillah kalau kita jalan, kita harus berdampingan. Mohon maaf, saya lahir di tanah Betawi Pak, tepatnya daerah Kemayoran. Sejak kecil saya Pak, mohon maaf, berdampingan dengan orang Kristen, mohon maaf, orang Cina Lebaran saya dikasih kue keranjang. Begitu sebaliknya, kalau saya hari raya, ya Idul Fitri, kita bawain tuh semur, opor. Tapi kalau urusan agama nggak bisa ditawar-tawar. Lakum lilukum. Hati-hati besok, ayo anak-anak kita. Oh, ini kan cuma sekedar ucapan. Iya, memang ucapan. Justru dari ucapan ini kita bisa menjadi bala, bisa menjadi keimanan kita merontok, bisa akidah kita meleset. Benar betul? Apa yang mau dia bilang ucap? Cuma sekedar ngomongan. Mau nggak mereka ngucapin? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur. Mau nggak mereka ngucapin 2 kalimat syahadat? Itu kan ikrar. Benar betul? Kalau ada yang bilang agama sama, ya gimana sama Pak? Tata caranya juga beda, rumah ibadahnya juga beda. Benar betul? Kita masuk masjid kudu, mohon maaf, mau ibadah, mau baca Quran, ya? Kita ambil wudhu dulu. Lah mereka kadang-kadang habis cepok, habis kencing masuk. Gimana bisa sama? Ayo momentum peringatan Maulid Nabi, hati-hati, ayo jagain, koridorin anak cucu turunan kita. Mudah-mudahan senantiasa anak cucu kita terhindar dari segala bala, sirik, fitnah, musibah, bencana, penyakit yang datangnya dari Allah maupun yang datangnya dari manusia. Insya Allah.
Ayo Pak dawamin terus. Hari ini kita luar biasa panitia ngumpulin kita. Jarang-jarang kita ngumpulin kita kayak begini. Tapi mohon maaf, jangan sekedar seremonial. Jangan sampai kalah lagi sama setan gepeng. Ini mohon maaf, setan gepeng kalau kita lobet, kira kita kalau udah Betawi nyari casan kemana-mana, benar betul. Tapi mohon maaf, apa karena kita berpikir sholat nggak tepat waktu? Tapi kita nggak pernah berpikir, nggak pernah kita hadir di majelis ilmu. Tapi kita nggak pernah berpikir, nggak pernah sholat Jumat. Tapi kita nggak pernah berpikir, kita nggak puasa. Tapi karena kita nggak berpikir, kita silaturahmi. Tapi karena kita nggak berpikir, bakti sama kedua orang tua. Itu yang harus kita sadari. Kalau kita tinggal jangan sampai kalah sama ini nih, setan gepeng. Benar atau betul Bapak? Benar betul. Paham Bapak Ibu? Kalau dia paham ngapain lagi saya terusin? Kalau udah paham, bukan zamannya yang PA manusia yang pada geblok. Ini perempuan sama perempuan. Yang jelas kan umur sama baut, kada ada baut sama baut nggak bakalan nyambung. Yang ada ngoplak. Benar betul. Ini sekarang bencong di mana-mana marak Pak. Terutama mohon maaf di bidang saya, di bidang kesenian, saya kalau lagi syuting itu rata-rata yang di up saya bencong. Saya kagak benci sama bencong, enggak. Kita doakan mudah-mudahan bencong diberikan keinsapan, diberikan istiqomahan untuk bisa berhijrah di jalan yang benar. Bencong kalau di up saya Pak, tangannya keriting, ribet. Saya mau tanya, jawab yang jujur. Bencong ini laki-laki apa perempuan Pak ketika lahir? Cemong. Bencong lahir laki apa perempuan? Laki, hakikatnya laki. Allah ciptain hakikatnya laki. Tumbuh kembang menjadi manusia. Salah bergaul, akhirnya jadi bencong. Akhirnya namanya, mohon maaf, yang pertama dikasih sama bapaknya, dibikinin bubur merah, bubur putih, kalau orang Betawi bilang dibikinin maulid. Betul? Si Agus jadi bencong. Akhirnya namanya dibencong-bencongin siapa? Agustinawati. Agustinawati mati. Orang tahu dia laki-laki, dimandiin sama laki-laki, sama amil laki. Ini bencong, hidup nyusahin, mati makin nyusahin. Hidup nyusahin siapa? Nyusahin Satpol PP. Kadang-kadang ngejek di pinggir kali, diudak-udak sampai nyemplung. Hidup begitu, mati nyusahin siapa? Ambil yang bagian mandiin. Ini Ustaz tahu nih, jamaah tahu nih, si Agus laki-laki dipanggil Ustaz yang mandiin. Bener, diguyur kepalanya aman, diguyur dadanya aman, diguyur dadanya. Astagfirullahaladzim. Itu Ustaz teriak. Ustaz kenapa teriak? Kenapa istighfar? Ini yang mati si Agus. Bukan, ini bukan si Agus. Haram gua hukumnya mandiin dia. Kenapa? Ternyata si Ustaz udah suntik silikon Pak. Dadanya nunggu munjung kayak kuburan baru. Bukan urusan gue deh. Ini urusannya amil perempuan. Panggilnya mandiin amil perempuan. Bukan gue deh. Ini haram hukumnya. Benar, itu Ustaz di pojokan dari bilang gini, Agus PA, Agus ya Allah, Agus PA, Agus PA, Agus PA. Bener, datang ambil perempuan, nggak pikir panjang lagi ambil perempuan. Ustaz ini kenapa nggak dimandiin? Si Agus dimandiin aja sendiri, tak jual tahu. Bener, tanpa pikir panjang dimandiin Pak, ambil perempuan. Dimandiin ya ambil perempuan, diguyur kepalanya aman, ya kan? Diguyur dadanya aman. Bentar dulu Pak, Bapak udah mau kesono aja. Ulang. Diguyur kepalanya aman, diguyur janggutnya aman, diguyur dadanya aman, diguyur pusernya aman. Begitu diguyur di bawah pusernya, itu ambil perempuan teriak, wow. Ustadz bilang begini, Ustazah, itu bukannya wow, itu alif. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan anak cucu keturunan kita terhindar dari virus-virus LGBT, amin ya robbal. Nah yang kedua nih Pak, السلام عليك أتبارك
tauladan. Kita sebagai umat Islam harus mencontohkan bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana budi pengertiannya Nabi, bagaimana cara pembicaranya Nabi Muhammad, bagaimana ketawanya Nabi Muhammad, bagaimana masukin masjid Nabi Muhammad, bagaimana caranya sebelum makannya Nabi Muhammad. Banyak sekali adab dan akhlak yang sangat mulia ada di diri Nabi kita Muhammad. Makanya non muslim, orang Kristen, ketika melihat pasiennya mendapatkan sakit perut, gak bisa buang air besar dengan lancar, maka ada satu ulama diceritakan, ini kisahnya Habib Ali Al-Jufri, sosok ulama di Hadramaut. Ketika beliau dakwah di Amerika, melihat pasien dalam keadaan sakit, gak bisa keluar air besar, artinya gak lancar gitu, dia bingung. Berhari-hari, sudah berapa minggu masih sakit perut. Akhirnya ketika melihat ada sosok ulama di hadapannya, beliau kaget. Ini yang datang siapa? Wajah begitu ganteng, cakep, akhlak, senyumannya subhanallah, membuat hati kita getar. Siapakah beliau ini? Akhirnya sampingnya mengatakan si dokter ini ada ulama umat Islam datang dari Hadramaut, dakwah ke Amerika, sudah berapa minggu beliau dakwah di sini. Oh begitu. Apa itu Islam? Akhirnya dari melihatnya Habib Al-Jufri, cara ngobrolnya, cara makannya, cara minumnya, sehingga terpesona di hati, terdorong, terbingung-bingung, apakah begini agama Islam? Kita sebagai agama umat Kristen, Katolik, non-Muslim pun nggak diajarkan bagaimana akhlak seperti diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Maka dari hal itu, si dokter ini dia tahu, dia punya teman, ternyata temannya Islam. Dia yang mengajak Habib Al-Jufri dari kota Yaman Hadramaut ke Amerika. Akhirnya beliau bertanya, wahai Habib, wahai Ali, ada satu orang sakit, apakah mungkin antum bisa mendoakannya? Apa gimana? Antum sentuh perutnya atau kepalanya? Bagaimana ya Habib? Habib Al-Jufri bilang, dia sakit apa? Sakit perut, buangnya ke sana sulit banget. Ya sudah, boleh kami ajarkan bagaimana caranya buang air besar yang begini Nabi kita Muhammad. Siapa itu Muhammad? Oh nanti dulu, yang penting lihat dulu nanti. Kau sudah dilihat, coba dipraktekin, masuk kamar mandi. Kau sudah mencoba bagaimana caranya akhlak Nabi Muhammad, maka engkau akan merasakan bagaimana nikmatnya ketika engkau buang air besar. Akhirnya disampaikan Nabi Al-Jufri mengajarkan sampai begini. Diajarkan, nih lihat. Sampai di tengah-tengah di rumah sakit, orang-orang non-muslim terpelongo melihat. Siapa ini orang, jenggot begitu panjang tapi mukanya cakep, indah banget, pakai jubah putih, garis putih, pakai lidah warna coklat. Siapakah ini beliau? Dicari-cari di YouTube, di mana, di email, dibuka apa Instagramnya, oh ini beliau. Langsung Habib Jufri ngajarin begini, coba ya dicontohkan bagaimana cara buang air besar seperti ini, kaki kanan begini ngangkat dan kaki kiri begini. Coba di kamar mandi, semua nanti yang ada di perut bakal keluar semua. Akhirnya setelah dilihat, ditiru, subhanallah, nih pasien ketika masuk ke mandi nggak berapa 5 menit, nggak sampai 5 menit, dia keluar dari kamar mandi langsung dia menangis, meneteskan air matanya. Begitu indahnya ini ajaran. Kenapa? Ketika aku mencoba buang air besar apa yang dicobakan ini Habib, maka ketika saat itu pun aku di kamar mandi keluar semua perut yang ada di dalam perut. Subhanallah, keluar kotoran, keluar penyakit. Sampai dibilang, apakah itu Islam? Siapakah itu Nabi Muhammad? Saat itu ketika Habib Jufri berdakwah di rumah sakit, akhirnya itu pasien pun langsung meminta, wahai Habib, aku kepingin masuk ke agama Islam. Aku kepingin syahadat, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu baru contohnya bagaimana baginda Nabi kita Muhammad mengajarkan cara buang air besar. Subhanallah, begitu indahnya akhlak baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi zaman kita ini amat السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام على المظلل. Angkat
المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان المرحوم تفرق من بعده تفرق معصوم ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروم اللهم إنا قد حضرنا ذكر مولد نبيك وصحبتك من خلقك وعفد علينا ببركاته وخلع عزه والتكريم وأسكن بجوارح جنة النعيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم وأجرنا من عذابك الأليم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفطرة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالأعمال وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثه يا غوثه يا غوثه يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال والصدق والتوكل عليك وحسن الظن بك وغنية عمن سواك إلهنا يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين نسألك تعلحا بك واستدراكا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا حنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبكو يتعبد لا يشبه تكبر ولا عتو ولا فساد إنك السميع العليم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة